Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada saat ini. Tetap semangat dalam mengajar dan menghantarkan murid-murid kita ke masa depan yang gemilang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi penerapan Merdeka Belajar sebagai wujud aksi nyata saya setelah mempelajari modul Merdeka Belajar. Yang pertama saya sampaikan mengenai konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu langkah inovatif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan konsep Merdeka Belajar ini, pembelajaran bukan lagi teacher center. Jadi guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tapi belajar dilakukan dengan student center. Jadi peserta didik memanfaatkan kemajuan teknologi dan melaksanakan pembelajaran secara nyata serta memanfaatkan berbagai macam sumber belajar. Jadi ketika saat ini sudah banyak sekali teknologi, sudah maju sekali berbagai macam produk laptop dan handphone dengan spek yang bagus bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk menunjang pembelajaran mereka. Selain itu peserta didik juga harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya, yang mudah didapatkan, yang ada di sekitarnya, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, mereka bisa memanfaatkan. Jadi tidak hanya dengan duduk di kelas dan melihat papan tulis. Nah, peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Jadi guru harus mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah yang dicapai peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi peserta didik tidak hanya mendapatkan atau tidak hanya memahami aspek kognitif saja, bukan hanya ilmu pengetahuan yang mereka dapat, tapi mereka juga mendapatkan yang bagus tentang sikap dan keterampilan juga. Nah, strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya ambil itu adalah dengan menerapkan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang mana urut-urutan langkahnya adalah yang pertama menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, kemudian memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Yang saya gunakan saat ini contohnya adalah seperti ini. Jadi di awal pembelajaran setiap pagi itu anak-anak melaksanakan literasi. Nah, literasi yang kami gunakan di sini adalah membaca kitab suci sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing peserta didik. Kemudian setelah selesai membaca kitab suci, lalu semuanya berdiri termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai salah satu wujud cinta kepada tanah air. Kemudian setelah itu pembelajaran kita mulai dengan kegiatan pendahuluan yaitu berdoa, kemudian jargon agar membangkitkan lagi semangat dan memompa semangat agar lebih semangat lagi. Kemudian mengecek kondisi peserta didik, apakah mereka sudah siap, ataukah mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang izin. Jadi kita perlu cek dulu kondisi peserta didik. Setelah itu kita masuk kepada apersepsi. Nah, kegiatan pembelajaran pada project based learning ini adalah pembelajaran praktik. Jadi anak-anak nanti dibuat kelompok-kelompok diskusi, mereka memanfaatkan bahan yang ada di sekitar mereka, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar mereka untuk pembelajaran yang lebih nyata. Jadi pembelajarannya tidak hanya secara maya, tidak hanya dengan tulisan-tulisan di papan tulis, tapi mereka melakukan aksi nyata, mereka merangkai percobaan, membuat proyek. Nah, di sini guru adalah sebagai fasilitator. Jika ada masalah-masalah, mereka harus diskusikan dulu dengan teman kelompok. Ini untuk melatih kerjasama dan gotong royong. Kemudian mereka mengolah barang-barang yang ada di sekitar, benda-benda itu sebagai wujud keterampilan
yang nanti akan mereka dapatkan. Lalu mereka belajar bagaimana interaksi antara alat dan bahan tersebut sehingga itu menjadi produk dari pengetahuan atau bisa menjadi pengalaman kognitif yang nyata untuk mereka. Nah, kemudian di sini hasil proyeknya adalah seperti ini karena saya ini tuh tadi praktikumnya adalah mengenai ekosistem, proyek pembuatan ekosistem buatan. Jadi di awal itu mereka harus mencari alat dan bahan dulu. Jadi ada penjadwalan. Hari ini mencari alat dan bahan, kemudian hari ini menyiapkan peralatan pendukungnya, kemudian hari ini proyeknya, kemudian setelah itu ada jadwal lagi pengamatan interaksi dan sebagainya. Jadi anak-anak benar-benar melihat langsung bagaimana interaksi antar komponen ekosistem tersebut. Nah, untuk hasil proyeknya, mereka selama proses itu juga membuat video. Jadi gadget mereka, gawai mereka itu dimanfaatkan untuk merekam proses pembuatan. Kenapa demikian? Supaya nanti videonya itu bisa diposting di channel YouTube, kemudian bisa bermanfaat juga untuk orang lain yang ingin belajar mengenai ekosistem buatan. Jadi walaupun mereka masih SMA, tapi mereka bisa memberikan pengalaman kepada orang lain, bisa berbagi pengalaman dengan memanfaatkan teknologi yang mereka punya saat ini, dengan memanfaatkan gawai yang mereka bawa saat ini. Nah, kemudian hasil produknya mereka dokumentasikan dulu. Setiap hasil proyek, setiap ada satu penjadwalan itu mereka harus upload di Google Form. Nah, ini saya sediakan Google Form-nya, mereka upload. Jadi Google Form yang saya buat ini bisa diedit response. Jadi ketika mereka mau menambahkan, mereka tidak perlu mengisi dari awal lagi. Nah, mereka bisa langsung menambahkan seperti itu. Jadi di sini pembelajaran dengan project based learning ini benar-benar memanfaatkan teknologi dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik. Dengan begitu, siswa-siswa kita, murid-murid kita akan mendapatkan pengalaman yang nyata. Mereka bisa mendapatkan aspek pengetahuan, mereka juga terlatih keterampilannya, mereka juga punya sikap yang baik, mereka bisa mencapai yang namanya kerjasama dalam tim, kemudian gotong royong, kemudian karena mereka belajar dari alam, mereka juga harus mensyukuri apapun yang ada di alam ini semua adalah karena berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan untuk strategi penerapan Merdeka Belajar yang sudah saya coba buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.